Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, hobi fotografi merupakan salah satu hobi yang hingga kini tidak lekang dimakan zaman. Kali ini dalam People and Hobbies kami akan mengulas dua komunitas fotografi yang ada di tanah air. Berawal dari media sosial dan memiliki satu visi dan misi yang sama, mempunyai kecintaan yang kuat terhadap Indonesia. Siapa yang menyangka jika Geo Nusantara menjadi salah satu komunitas fotografi terbesar yang tersebar di seluruh Nusantara. Hai viewers, saya dengan Katarina Manalu, saya salah satu pencinta fotografi. Sekarang kita sedang ada acara di suatu komunitas fotografi, ikuti keseruannya hari ini. Hai, Halo. apa kabar? Aduh, oke. Viewers, hari ini kita bertemu dengan beberapa teman-teman komunitas fotografer dari beberapa genre. Untuk kita hari ini ada dari landscape sama birding. Ikuti keseruannya hari ini. Untuk lebih tertarik genre birdingnya karena memacu adrenalin itu sangat tinggi. Kita memotret makhluk hidup tidak semudah memotret landscape, cityscape atau apapun itu. Jadi kita harus sabar menunggu momennya, menunggu objeknya, dan itu yang kita kejar. Kita memotret birding atau wildlife sekalipun, kita harus sabar menunggu momen dan objeknya. Tempatnya enak, hutan kota ini salah satu bentuk konservasi untuk salah satu burung-burung yang ada di kawasan sini. Banyak burung-burung sini adalah burung-burung yang dari migrasi juga ada, kemudian dari Ancol pun juga ada di sini. Jadi beberapa burung dari kawasan di Jakarta hinggap juga di sini. Kota Jakarta ini selain keindahan dengan cityscape, kota-kota lainnya gitu kan, seperti foto-foto sunset atau apanya, Jakarta juga menyimpan banyak keragaman aneka hayati yang sangat menarik untuk kita abadikan melalui lensa kamera ini. Tidak hanya birding fotografi saja, landscape juga menjadi genre fotografi yang banyak diminati. Mengcapture alam dan keindahannya tentu saja menjadi momen yang mengasyikkan. Oke, saya suka memotret landscape, cityscape ataupun seascape itu adalah karena itu genre kita untuk mengetahui keadaan alam kita. Nanti kita bisa memotret
dengan mengerti tentang matahari naiknya, sunset, sunrise gitu. Tapi untuk itu kita harus mengerti cuacanya gimana sebelum memotret, seperti itu. Hari ini gue akan menjelaskan sedikit mengenai genre fotografi. Yang pertama, ini adalah bird birding. Jadi biasanya foto ini diambil di hutan kota Kemayoran. Yang kedua, ada juga landscape tapi dipadukan dengan human interest. Ini diambil di Waduk Cincin Papanggo. Backgroundnya JIS, Jakarta International Stadium. Yang ketiga ada street. Nah, ini foto street biasanya kita ambil sedikit candid. Ini lokasinya di Kendal, Terowongan Kendal, Sudirman. Dan yang ini adalah foto cityscape yang mungkin bisa diambilnya hanya malam hari. Dan kebetulan ada sedikit light trail. Ini diambil di JPO Grogol. Dan ini human interest ada di Senayan Park. Dan yang terakhir ini foto toys. Tempo lalu ini diambil di Taman Katelia. Jadi ini adalah beberapa genre fotografi yang viewers bisa kenali dan juga mungkin bisa jadi contoh buat viewers yang ingin belajar atau mengambil jenis genre fotografi. Dari awal waktu itu motonya senang anak kecil, jadi mengambil momen itu dengan kamera buat anak-anak tuh lucu banget gitu kan, tanpa harus dibuat konsepan atau apa, mereka tuh natural. Terus lama-lama ikut kayak workshop gitu, sambil belajar fotografi yang manual segala macam, sampai ikut komunitas. Nah, jadi sekarang bisa ngambil juga dengan landscape dan food, ya sesuai sama keinginan dan kebutuhan. Kalau aku sendiri lebih menyukai foto street sih sebenarnya, karena aku karena lebih sering jalan-jalan, jadi aku melihat ke manusia di jalan itu kan banyak aktivitas ya di jalan. Jadi aku lebih suka menangkap kegiatan-kegiatan aktivitas manusia di jalanan seperti orang lagi jualan atau bersepeda. Tapi kalau untuk sore, aku lebih suka kayak ke landscape. Dia lebih dapat ke cahaya matahari sunsetnya. Untuk pengalaman dari fotografi sendiri saya sudah lumayan lama. Dari 2019 sampai kurang lebih sekarang. Saya foto mulai dari 2017 akhir, memulai motret fotografi. Tertarik di fotografi karena memang saya melihat banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Hal-hal baik, banyak kenal teman, dan banyak sekali yang bisa dieksplor melalui fotografi. Kalau saya kenapa tertarik dengan burung ya? Karena challenging ya, menantang. Karena kita mengejar objek yang bergerak. Kan? Objek yang bergerak itu menurut saya sangat susah untuk dikejar ya. Tapi itu suatu tantangan buat saya. Ya, karena dan burung itu banyak macamnya dan banyak momennya yang menurut saya sih sangat-sangat eksotis ya, dari bentuk bulu, warna, dan jenisnya, dan cara dia memakan umpan atau memakan makanannya itu sangat menurut saya sih sangat momen yang sangat luar biasa ya.
Viewers, lokasi hutan kota memang menjadi pilihan bagi para fotografer yang memiliki genre birding. Genre birding sendiri merupakan bagian dari wildlife photography, di mana para fotografer akan menangkap kegiatan dari burung, mulai dari aktivitas mencari makan, terbang hingga keindahan kelangkaan burung-burung yang ada. Saya melihat fotografi di Indonesia ini perkembangannya cukup pesat sih. Banyak anak-anak baru yang sudah kreatif untuk bisa belajar foto. Karena harus ada bimbingan dari senior juga sih untuk para juniornya. Tapi saya yakin yang baru-baru ini lebih bagus sih daripada yang dulu-dulu. Konseptual menjadi salah satu genre yang juga banyak diminati, membuat foto dengan sebuah konsep yang tentu saja menjadi karya tersendiri. Kali ini para fotografernya melakukan di sebuah gedung tua yang ada di Jakarta. Konseptual fotografer tuh gini, ini kan bagian daripada human interest. Seperti kita ketahui human interest banyak, ada street, potret, kultur, termasuk yang ada di dalam sini adalah konsep. Konseptual fotografi itu sendiri ada gini, kita mengkonsep suatu tema yang dimana tema itu kita harus matang. Biasanya misalnya contohnya adalah konsep-konsep pedesaan di kota di mana kita sesuaikan dengan budaya dan tempat masing-masing. Nah, kita jangan keluar dari jalur itu. Ya. Apa yang pernah kita lihat, apa yang belum kita lihat, banyak referensi, majalah, TV, segala macam. Nah, itu kita aplikasikan di dalam sebuah foto. Itulah yang kita jalankan namanya konseptual fotografi. Nusantara adalah salah satu komunitas fotografi yang ada di Indonesia yang mempunyai 21 regional provinsi yang tersebar di Indonesia. Membernya sekarang kurang lebih 1.200 ya yang tersebar di Indonesia dan seluruh ada di luar juga beberapa yang tinggal di luar Indonesia. Bergabung di GeoNusantara, silakan follow akun Instagram GeoNusantara. Nanti kita infokan di sana, kita share. Kita akan ada rekrutmen atau open member sekitar bulan November mungkin ya, 1 tahun 2 kali. Siapa aja boleh bergabung untuk menjadi member GeoNusantara. Minimum usianya 16 tahun. Kemudian punya akun Instagram yang isinya hasil karya dari sendiri, bukan karya orang lain, atau no selfie ya. Kesulitannya adalah faktor cuaca, karena jujur aja, buat saya lighting yang utama. Ya. Kemudian kesulitan yang kedua adalah kalau kita ke dalam suatu tempat yang baru, yang memerlukan bahasa, itu adalah sulit. Contohnya adalah saya pernah ke Jawa Timur, atasnya sedikit, mereka itu sulit banget dengan bahasa Indonesia, adanya adalah bahasa daerah setempat, sehingga kita memerlukan bahasa Tarsan. Makanya di situ kita perlu guide suatu tempat itu sendiri. Fotografer wanita sebetulnya kita bisa menghasilkan juga ya dalam ini komersil lah ya. Terutama di food fotografi, itu banyak banget teman-teman yang bisa menghasilkan dari situ.
prinsip saya adalah gini, teruslah memotret, teruslah berkembang. Genre apapun yang disukai, jangan berhenti untuk memotret. Karena dengan sendirinya kita akan nanti feel-nya. Saya dulu pun begitu, moto apa aja, tetapi timbul dalam diri saya adalah, oh saya lebih menyukai konseptual, saya lebih dekat ke masyarakat. Ada teman saya yang senang makro, senang landscape, sama. Jadi tekunin, jangan berhenti untuk motret.